Halo, perkenalkan saya Elsie Halawa, aktivis perempuan Papua. Saya tertarik dengan yang saat ini lagi viral-viralnya di berbagai media sosial ya, dari TikTok, Facebook, Instagram, sampai ke Twitter, berkaitan dengan adik perempuan yang berada di Timika, inisial RA, yang saat ini sedang viral-viralnya. Saya juga sudah mengikuti video klarifikasi dari adik tersebut. Kemudian saya ingin berbicara, saya melihat teman-teman di luar sana sedang melakukan pembulian terhadap adik kita ini. Memang kalau kita mau ikuti, kita mau lihat ada kesalahan juga yang dilakukan oleh adik tersebut dengan cepat percaya dengan akun yang mengaku-mengaku pernah mengalami seperti adik perempuan ini, sehingga dia bisa memberikan semua kata sandinya dari Facebook, Instagram, sampai ke iCloud-nya sendiri ya berikan, akhirnya ia diperas dan sebagainya seperti yang sudah dijelaskan di video klarifikasinya itu. Kemudian saya melihat memang teman-teman di luar sana ada yang pro kontra terhadap kasus yang dialami adik ini, tapi saya mau katakan bahwa kita bersyukur ya dengan kasusnya adik ini juga, sehingga teman-teman lainnya bisa speak up. Mereka yang pernah menjadi korban pun sempat menyampaikan keluh kesah mereka. Kemudian saya mau katakan ke teman-teman untuk kita lebih bijak lagi untuk bertutur kata dan mengambil tindakan, merespon persoalan dari kita punya adik perempuan ini. Karena ada dampak yang begitu besar yang dialami dari proses membuli ini. Yang pertama, kita dapat mengganggu psikologisnya dia ya. Psikologisnya dia tentunya saat ini dia berada dalam posisi tertekan, dia aktif juga di media sosial, seleb TikTok, kemudian dengan ribuan pengikutnya, dengan posisinya yang seperti ini, dia begitu tertekan, bagaimana dia lagi memulihkan pemulihan mentalnya itu sendiri. Kemudian dampak bully ini mempengaruhi psikologisnya dia tidak bisa saja sampai ke tindakan ingin bunuh diri, itu bisa saja terjadi. Kemudian ia juga akan menutup diri dari lingkungannya ya. Saya pikir teman-teman semua sudah dewasa, bisa merespon dengan baik. Jangan sampai apa yang kita keluarkan, responnya kita nih dapat mempengaruhi orang lain. Dan juga di luar sana banyak yang mengalami kasus seperti dia. Jangan sampai dengan pembulian yang teman-teman lakukan, akhirnya membuat teman-teman lainnya yang juga menjadi korban, mereka menutup diri dan mereka tidak berani untuk speak up. Itu perlu kita perhatikan teman-teman. Kemudian dampak apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami kasus serupa, ataupun mungkin keluarga kita pun yang mengalami, adik kita, kakak kita, anak kita, kalau mereka yang mengalami tentunya kita pun akan kena mental. Hal-hal yang harus dilakukan sebagai perempuan, khususnya perempuan-perempuan cantik yang ada di Papua, kita harus menimbulkan, kita punya rasa empati, ini sangat penting. Kemudian bagaimana hati nurani kita juga pakai mendengar suara hati adik perempuan tersebut. Kemudian kita juga harus bisa mengontrol kita punya diri. Jangan sampai hal itu terjadi ke kita punya diri. Seperti itu ya. Kemudian di sini juga saya ingin mengajak teman-teman untuk kita bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain. Kalaupun itu salah, kita tidak perlu menjadi orang untuk membuli dia kembali, menjelekkan dia kembali. Itu menjadi pelajaran buat kita juga menjaga diri kita, menjaga saudara-saudara kita, menjaga orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian teman-teman, kita juga harus memiliki kebaikan hati. Kalian perempuan yang cantik, kalian perempuan yang luar biasa, ayo kita sama-sama berikan kekuatan buat kita punya saudara perempuan ini. Kita harus mendukung dia bagaimana dia bisa semangat lagi menjalani kehidupannya. Kemudian dari pemaparan yang disampaikan juga nih berkaitan dengan kepolisian ya. Saya mau meminta kepada pihak kepolisian di mana sudah terjerumus juga di bawah-bawah, karena disampaikan bahwa cyber dari Polda yang mengirimkan pesan ke adik tersebut, tetapi ini mengatasnamakan, itu sudah melanggar ya undang-undang IT.
Nah, saya berharap teman-teman dari Mabes Polri bisa melihat hal ini sehingga bisa diusut secara tuntas siapa dalang, siapa pelakunya. Karena dia juga mengalami pemerasan. Dan saya sendiri hampir mengalami hal yang serupa tetapi berbeda. Kalau kasusnya saya ada nomor baru yang mengirimkan video porno. Nah, nomor yang tidak dikenal. Nah, saya harap dengan kasusnya adik ini, Mabes Polri, pihak kepolisian kita bisa mencari secara tuntas siapa orang-orang yang ada di belakang layar yang memainkan peran ini. Karena ini sudah membunuh mentalitas anak-anak kita, anak-anak Papua, anak-anak Indonesia. Dan untuk teman-teman semua, kalian boleh merasa kecewa dengan kasus ini, boleh merasa tersinggung, tetapi harus lebih bijaksana lagi untuk memberikan saran. Lebih baik kalau kalian merasa ini tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, kalian bisa DM dia secara pribadi, bisa hubungi keluarganya dan sebagainya. Tidak harus memojokkan dia, tidak harus menjelekkan dia, tidak harus membuli dia. Karena belum tentu kita semua suci kan, kita semua manusia berdosa, punya kesalahan, jangan sampai kasus serupa terjadi ke kita punya diri. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Bye-bye.